Shalom, Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan semua sahabat yang terkasih. Pagi ini, sebelum kita bersaat teduh, mari kita semua berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Mari Bapak, Ibu semua, kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita awali doa ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa kami yang ada dalam surga. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam. Kami bisa tidur lelap, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih kami ucapkan untuk rahmat dan berkat yang baru bagi kami. Bapa, bentar lagi kami yang berada dalam Zoom ini mau mengadakan saat teduh. Kami mohon kuasa dari Roh Kudus membentengi kami satu persatu, juga memberkati jaringan internet kami, masing-masing ada dalam rumah kami, sehingga kami semua dapat mengikutinya dengan baik. Engkau juga yang mengurapi teman-teman kami yang bertugas pada pagi ini, ya Bapa, dalam membawakan pujian dan renungan. Biarlah kami boleh mendengar renungan firman-Mu pada pagi ini, sehingga kami semua boleh mempunyai hati yang sukacita dan damai memenuhi hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Doa ini kami mohonkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita diizinkan untuk mengikuti saat teduh pagi ini, karena kita adalah anak-anak kesayangannya yang terpanggil untuk mau memujinya dengan setulus hati. Kita mau menyembah Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia yang telah menciptakan kita dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan selalu memberkati anak-anaknya. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu. Mari sahabatku, kita mau memuji namanya dan berterima kasih atas kesetiaannya. Mari kita angkat pujian ini dengan rendah hati. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dia selalu ada di saat kita dekat maupun di saat kita menjauh daripadanya. Dia tahu pergumulan hidup kita, dan Dia selalu pedulikan dan perhatikan kita. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku.
Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus kau pedulikanku. Yesus kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, tak pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Benar Bapa, hanya Engkaulah yang mengerti kami apa adanya, bahwa hanya Engkau saja adalah yang kami perlukan di dalam hidup kami. Dan Engkaulah jalan hidupku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Engkau menjagaku. Mari sahabatku, kita mau masuk lebih dalam lagi, mau menyembahnya, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mau hadir di sini. Jamahlah kami ya Tuhan, bukakanlah hati kami, biarlah Roh Kudus mengalir di tempat kita masing-masing. Mari kita angkat lagi pujian ini dengan hati yang tulus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu,
pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasa kehadiran-Mu aku sembah, hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah. Kau baik lagi. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak kami sembah, layak kami puja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya la 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 la. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih. Terima kasih Kau baik lagi. Terima Yara karana la mara karana shentara karana la mara karana shentara. Yara karana la mara karana shentara karana la mara. Karana la mara karana shentara mara karana. Yara karana la mara karana. Mara karana shentara mara karana. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu, Bu Sance. Urapi dia Tuhan, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini renungan akan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon, sucikan, kuduskan, dan tahirkan hati, pikiran, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, memiliki sakit kusta pada zaman itu adalah neraka bagi penyandangnya. Mereka akan diasingkan, tinggal di luar perkampungannya, dan tidak boleh berkeliaran dengan bebas. Tidak boleh mendekati orang-orang yang sehat, karena mereka dianggap najis. Mereka dianggap sudah mati oleh masyarakat, sehingga seringkali para penyandang kusta ini tidak lagi memiliki semangat dan harapan untuk hidup. Tetapi di ayat 1 dan 2 tadi kita dengar, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di sini terlihat si kusta melakukan tindakan yang tidak biasa. Dia berani mendekati rombongan Yesus, kumpulan orang-orang yang sehat itu. Mengapa ia berani melakukan hal nekat seperti itu? Padahal kebiasaan pada masa itu, orang-orang akan melempari si kusta itu dengan batu. Tetapi kali ini ia berani mendekat kepada Yesus dan rombongan orang. Si kusta memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus mau menerima dan berbelas kasih kepadanya. Sebelumnya si kusta pasti sudah pernah mendengar tentang Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena kepercayaan Yahudi bahwa apabila Mesias itu datang, penyakit kusta akan ditahirkan. Kita bisa baca di Lukas 7 ayat 22 disebutkan, "Dan Yesus menjawab mereka, 'Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik.'" Hal ini kita baca di ayat sebelumnya bahwa Yohanes Pembaptis masih ragu. Sehingga di Lukas 7 ayat 19 dikatakan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Orang Yahudi masih menantikan Mesias. Tetapi si kusta mendengar hal-hal ajaib yang dilakukan Yesus. Sehingga ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan senajis apapun dia, sehina apapun dia percaya Yesus mau menerima dia dan sanggup menahirkannya. Yesus mau menerima orang kusta itu, bahkan mengulurkan tangannya, menjamahnya. Yesus mau menerima semua orang yang datang kepadanya. Sehingga jangan ada di antara kita yang merasa terlalu najis, terlalu berdosa,
terlalu hina untuk diterima Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sahabat terkasih, beranilah untuk datang kepada Yesus. Datanglah seperti orang kusta tadi, dengan penuh keyakinan, datang sujud menyembah Dia. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada 3 sikap si kusta yang bisa kita contoh. Ia sujud menyembah, ia percaya, dan ia pasrah. Sujud menyembah ini adalah membawa hati kita untuk hormat, tunduk kepada Allah. Bukan hanya hormat, tapi kita juga membawa hati kita sampai pada level percaya. Yakin bahwa Ia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti di Lukas 1 ayat 37 kita imani. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang terakhir adalah pasrah. Pasrah mutlak kepada penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Seperti si kusta yang datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan kepasrahan penuh. Dengan kata-kata yang sangat indah. Tuhan, jika Tuhan mau, ia sangat tahu diri. Dengan kata-kata, seolah ia mau berkata, aku tahu aku najis dan berdosa. Aku tidak berhak meminta apa-apa darimu. Tetapi barangkali dengan kemurahan hatimu, engkau mau menyatakan kuasamu yang besar itu kepadaku. Ia tidak memaksa Tuhan. Ia sudah menyiapkan hati apabila permohonannya tidak dikabulkan. Ia pasrah dan berserah kepada kemurahan Yesus. Tetapi lihat apa tanggapan Yesus. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang yang najis itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus menjawab permohonan orang yang sakit kusta ini. Oleh sebab orang ini sungguh percaya pada kedaulatannya. Percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan membuktikan bahwa orang tersebut percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup. Sahabat terkasih, senajis apapun keadaan kita saat ini, seberdosa apapun kita hari ini, beranilah datang kepadanya. Bawa hatimu, sujudlah menyembah Dia, bertobat dan percaya bahwa Ia adalah Allah yang pasti menerima kita. Dan berserahlah pada kemurahan hatinya, karena Ia sanggup memulihkan semua keadaan kita. Ini adalah salah satu lagu yang menguatkan saya pada saat awal pertobatan saya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita. Aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup saat teduh hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas sentuhan kasih-Mu yang telah Kau berikan pagi ini. Engkau mengingatkan kami akan belas kasih-Mu yang selalu ada untuk kami,
tidak melihat apa kondisi kami, walaupun kami berdosa. Asalkan kami datang sujud menyembah-Mu, percaya dan pasrah penuh, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah roh Allah tetap tinggal di dalam hati kami, untuk kami pun selalu siap sedia menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menyebarkan kasih-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Villa dalam pelayanan mereka dalam KPH ini. Semoga Kau berkati mereka, Kau tutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu, sehingga tetap bisa terus membawa jiwa-jiwa yang rindu akan datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Kau satukan hati mereka, Kau tetap jaga dalam perlindungan tangan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Komsel pada malam ini, kiranya Kau tutup bungkus setiap petugas, setiap warta yang akan memberikan renungan sabdamu pada hari ini. Malam nanti, Kau lancarkan jaringan internet, Kau halau segala halangan yang mungkin terjadi, supaya Komsel nanti dapat berjalan dengan lancar, dan setiap yang mendengar akan mendapatkan buah-buah yang dapat diambil dan untuk dapat mewartakan kasih-Mu selalu. Ya Bapa, kami tutup doa hari ini dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Mari silakan buka kameranya. Oke, kita mulai foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.